가게에서 음식 먹지 말랬지. 요거 냄새. 파이팅! 언니, 엿 먹을래요? Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita film berjudul 2037. Tenang aja, ini bukan nomor togel guys ya. Film ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, di mana seorang gadis harus dipenjara karena membunuh laki-laki yang melecehkannya. Padahal ia menjadi tulang punggung untuk ibunya yang tunawicara. 2037 adalah film asal Korea Selatan yang baru rilis 8 Juni tahun 2022. Film ini sempat viral karena kisahnya yang menyayat hati dan sering terjadi di dunia nyata. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film 2037. Film diawali dengan gadis cantik duduk di mercusuar sambil menyusun rencananya ke depan. Gadis itu bernama Yun Yong. Pulang sekolah, ibunya yang tunawicara sudah menunggunya di pertengahan jalan. Sebagai ibu tunggal, Yun Yong sangat menyayangi ibunya. Ia membelikan kue beras ketan kesukaan sang ibu. Sampai di rumah, Yun Yong mengajari ibunya cara latihan bicara lagi. Meskipun ibunya kesulitan, tapi Yun Yong terus sabar mengajari sang ibu. Di sela waktu belajar mereka, sang ibu meminta Yun Yong untuk berhenti bekerja karena semua tagihan rumah sakit mendiang ayahnya sudah lunas. Lagi pula ibunya juga sudah sehat dan bisa bekerja. Walaupun demikian, sebenarnya ibu Yun Yong mengidap asma. Setiap malam Yun Yong harus jaga-jaga karena tiba-tiba asma ibunya bisa kambuh. Untuk itulah Yun Yong harus siap siaga memberikan inhaler pada ibunya. Yun Yong merupakan anak yang baik dan pintar. Teman-temannya datang ke kafe tempat ia bekerja. Ternyata Yun Yong cuti sekolah tahun ini dan fokus bekerja sebagai pegawai paruh waktu demi memenuhi kebutuhannya dengan sang ibu. Oleh karena itu, teman-temannya datang untuk menghadiahi sebuah buku tes pegawai pemerintahan. Sementara itu, ibu Yun Yong bekerja sebagai penjahit di sebuah perusahaan konveksi kecil-kecilan. Ia punya bos bernama Kim Chul Min. Hari itu karena tidak fokus menjahit, tangan ibu Yun Yong terluka terkena jarum jahit. Usai mengantar ibu Yun Yong ke rumah sakit, Kim Chul Min menghubungi Yun Yong untuk menjemput ibunya. Chul Min mulai sadar kalau Yun Yong tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hal itu Chul Min utarakan esok harinya kepada ibu Yun Yong ketika melihat foto putrinya. Tanpa malu, Chul Min meminta ibu Yun Yong untuk menikahkan Yun Yong dengan dirinya. Ia berjanji akan menyenangkan Yun Yong setiap malamnya. Pelecehan verbal pada putrinya membuat ibu Yun Yong marah dan langsung menampar Chul Min. Bukannya menyesal, Chul Min malah mendatangi kafe tempat Yun Yong bekerja dan memesan segelas kopi. Yun Yong menggratiskan pesanan Chul Min karena pria paruh baya itu telah baik kepada ibunya. Namun saat Yun Yong sibuk membuat kopi, Chul Min justru mengamati setiap lekuk tubuh Yun Yong dari belakang. Malam harinya sepulang bekerja, Yun Yong merasa ada yang mengikutinya. Singkat cerita, ibu Yun Yong berteriak ke sana kemari karena putrinya tak kunjung pulang. Malangnya ternyata Yun Yong menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Chul Min. Gadis itu tergeletak di semak tak berdaya. Sementara si bejat Chul Min mengancam Yun Yong supaya tidak mengadu kepada siapapun jika ingin ibunya selamat. Kebetulan saat itu Chul Min mendengar teriakan ibu Yun Yong yang memanggil putrinya. Pria durjana ini lantas mengutarakan niatnya untuk ikut melecehkan ibu Yun Yong sebelum membunuhnya. Ketika Chul Min mulai melangkah pergi, Yun Yong dengan tenaga yang tersisa lantas menghantam kepala Chul Min dengan batu berulang kali, sampai pria itu pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Akibat perbuatannya, Yun Yong ditangkap karena kasus pembunuhan. Meskipun sebenarnya Yun Yong juga korban pelecehan, tapi membela diri sampai mengakibatkan orang lain tewas itu termasuk dalam kategori pembunuhan. Lagi pula Yun Yong tidak mempunyai cukup bukti kalau memang Chul Min murni bersalah karena pria itu telah mati dan sebelumnya mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Selama diinterogasi, Yun Yong tidak banyak bicara dan menerima segala tuduhan.
Bahkan saat ibunya menangis histeris melihatnya, Yunyong hanya berpesan supaya ibunya tidak menerima perhatian dari orang lain. Sudah cukup selama ini mereka diperhatikan, namun berakhir dengan direndahkan. Ketika persidangan berlangsung, Yunyong sama sekali tidak melakukan pembelaan apapun. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Ibu Yunyong sangat histeris dengan putusan tersebut. Ia berlutut dan memohon belas kasihan kepada hakim. Namun tak ada yang berubah, putrinya tetap di penjara. Yunyong akhirnya dibawa ke lapas wanita. Ia dimasukkan ke dalam sel nomor 10 dan bergabung dengan 5 narapidana lain. Semuanya cukup ramah, namun tiba-tiba seorang narapidana bernama Sarang terpancing emosi dan langsung menendang Yunyong. Tahanan lain langsung berusaha mencegah Sarang. Syukurlah tahanan lain baik kepadanya. Ada Lira, Hesu, dan juga Jangmi. Mereka segera mengobati luka Yunyong akibat tendangan Sarang. Pagi harinya Lira terbangun. Menurut Lira, semalaman Yunyong menangis. Setelah bangun, semua narapidana sibuk dengan kegiatan masing-masing. Lira kemudian memberikan perlengkapan mandi untuk Yunyong. Saat sarapan, Sunjae menasihati Yunyong agar mau makan. Sebab di dalam dan di luar sana sama saja jika kita betah. Namun bukan itu yang Yunyong permasalahkan. Ia memikirkan bagaimana cara mengirim uang untuk ibunya. Di penjara ini mereka dapat memilih beberapa pekerjaan dengan gaji yang tidak seberapa dalam sebulan. Akhirnya Yunyong memilih bekerja di bengkel karena bayarannya lebih tinggi. Para narapidana mulai berbaris sebelum memasuki bengkel. Salah satu napi dari sel lain menatap nakal Yunyong. Sarang yang menyadarinya langsung menggertak napi itu sampai mereka berdua ditegur oleh sipir. Yunyong mulai bekerja di bengkel hari itu. Meskipun ia kesulitan karena napi lain tidak ingin dibantu, tapi ia mengerjakan semuanya dengan semangat. Sesuai bekerja dan menghitung barisan, Yunyong menanyakan kepada sipir kapan mereka gajian. Tapi sipir tersebut malah memukul kepala Yunyong dan berkata kalau mereka tidak akan digaji. Syukurlah Hesu yang cerdas balik menggertak sipir itu. Menurutnya mereka semua memiliki hak untuk digaji atas semua pekerjaan ini. Malam harinya Lira bingung karena Yunyong duduk menutup mukanya sedari tadi. Ia mencoba menanyakan pada napi lain. Tapi ujung-ujungnya Lira malah bergurau dengan Jangmi karena saling mengejek satu sama lain. Yunyong menangis. Ia meminta maaf pada semuanya dan menyuruh mereka untuk diam. Saat semua terlelap, Yunyong masih duduk termenung. Sunjae yang jarang tidur kemudian mengajak Yunyong mengobrol. Sunjae adalah seorang guru. Ia dulu memiliki seorang putra tapi tewas ditabrak sopir yang mabuk. Meskipun sopir itu sudah menyerahkan diri, tapi Sunjae membakar rumah supir itu dan menewaskan 5 anggota keluarga si supir. Setiap malam Sunjae selalu bermimpi bahwa orang-orang yang ia bunuh mencekiknya. Sunjae lalu berpesan kepada Yunyong untuk coba menulis surat atau melakukan hal lain supaya ia tidak terus-terusan dihantui rasa bersalah. Akhirnya malam itu Yunyong mulai menulis surat untuk ibunya. Paginya ia juga lebih aktif dengan mengepel seluruh lantai hingga narapidana lain terakhir dibuatnya. Sunjae juga menunjukkan cara mengirim surat supaya Yunyong bisa mengirim surat kepada ibunya. Yunyong pindah kerja ke pertukangan bersama Lira dan juga Sunjae. Malamnya ia lanjut beres-beres sel. Esoknya di luar sel, ibu Yunyong sudah menunggu untuk membesuk putrinya. Ia membawa makanan kesukaan Yunyong, tapi sipir melarang memberi makanan dari luar pada narapidana. Akhirnya ibu menemui Yunyong dengan tangan kosong. Awalnya ibu dan anak itu mencoba kuat, namun pada akhirnya keduanya sama-sama menangis karena menyesal dan saling merindukan satu sama lain. Hari berikutnya Yunyong demam tinggi. Napi lain menyuruhnya untuk berbaring saja saat absen pagi. Sipir yang melihat Yunyong berbaring malah menegurnya. Tapi napi lain segera menjelaskan bahwa Yunyong sakit sampai tidak bisa bangun. Akhirnya Yunyong dibawa ke klinik lapas. Ketua sipir kita, sebut saja Pak Li, kaget saat dokter memberitahu bahwa Yunyong sedang hamil. Dengan sangat hati-hati, Pak Li mencoba memberitahu hal itu kepada Yunyong. Tapi Yunyong yang shock karena hamil akibat pelecehan mencoba kabur keluar penjara. Semua sipir mengejarnya dan berhasil menangkap Yunyong yang histeris memanggil ibunya. Akibat perbuatannya itu, Yunyong jadi dikurung di ruang isolasi. Narapidana di sel 10 merasa kasihan kepada Yunyong. Ia hanyalah remaja yang jadi korban pelecehan namun harus ditangkap karena membela diri. Di saat yang lain merasa kasihan karena Yunyong harus melahirkan bayinya di sini. Sarang malah menyalahkan kehadiran bayi Yunyong. Lira dan Sarang hampir saja berkelahi.
tapi Sun Jae segera melerai mereka berdua. Akhirnya Sun Jae pergi menjemput Yun Yong ke ruang isolasi. Sun Jae sangat iba melihat gadis itu yang sudah seperti mayat hidup, sangat pucat dan juga lemah. Ia menyemangati Yun Yong untuk terus hidup dengan baik. Setelah kembali ke sel mereka, Hae-soo dan Jang Mi menyarankan Yun Yong untuk mengaborsi kandungannya, tapi Lyra tidak setuju. Ia bahkan menghajar Sarang yang mencoba menganiaya Yun Yong supaya kandungannya gugur. Akhirnya Lyra dan Sarang dimasukkan ke dalam ruang isolasi terpisah. Yun Yong tidak ingin makan apapun. Ia bahkan menolak kunjungan dari ibunya yang selalu datang ke meja pelayanan sipir. Berhari-hari usaha ibu Yun Yong sia-sia saja. Putrinya tetap tidak mau menemuinya. Yun Yong berusaha menyembunyikan kehamilannya dari sang ibu. Saat jam olahraga napi, wanita yang menatap centil Yun Yong tempo hari di bengkel mendekatinya bersama anak buahnya. Yun Yong hanya ditemani Hae-soo dan Jang Mi tidak berdaya melawan mereka. Di saat itulah Sun Jae datang dan segera menusuk napi itu dengan sikat gigi tajam. Untungnya ia tidak mati. Saat kembali ke bengkel, Sarang menyadari bahwa Yun Yong mencoba bunuh diri. Ia kembali menghajar Yun Yong. Ia menyuruh Yun Yong membunuh bayinya bukan dirinya. Untunglah sipir datang mencegah Sarang. Meskipun kasar, tapi inilah bentuk perhatian Sarang kepada Yun Yong. Saat di dalam sel, napi lain menyarankan Yun Yong untuk meminta bantuan dari pers atau kelompok sipil. Tapi Yun Yong menolak karena ia tidak ingin mendapat bantuan dari siapapun. Ia lebih suka hidup di sini daripada harus menanggung rasa malu di luar sana. Ia juga tidak mau ibunya semakin terluka saat tahu dirinya hamil akibat pelecehan. Satu-satunya harapan pengurangan hukuman Yun Yong dengan pengadilan ulang. Esoknya saat di bengkel, salah satu sipir memberitahu bahwa Yun Yong akan bekerja penuh waktu di bidang keamanan. Gajinya akan lebih tinggi. Di sana ditambah Yun Yong akan lebih mudah ke ruang perawat saat sakit. Pekerjaannya juga mudah. Yun Yong hanya perlu mengecek paket yang keluar masuk lapas serta memisahkan surat. Yun Yong bekerja dengan giat. Malamnya ia menulis surat kepada ibunya untuk tidak mengunjunginya selama setahun ini. Saat sedang bekerja, tiba-tiba saja perut Yun Yong terasa sakit. Ia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut dokter, Yun Yong sudah hamil 6 bulan tapi ukuran bayinya hanya 300 gram. Meskipun kondisinya sehat, tapi bayi tersebut tersembunyi di balik rahim Yun Yong karena ia paham apa yang dirasakan oleh ibunya. Dokter lalu memutar rekaman detak jantung bayi Yun Yong. Pulang dari rumah sakit, kepala sipir menanyakan apa yang ingin Yun Yong makan. Yun Yong menjawab, ia ingin kue beras ketan, kue kesukaan ibunya. Malam harinya, para napi tidak bisa tidur karena sangat penasaran dengan kondisi Yun Yong. Yun Yong bercerita bahwa ia hamil 6 bulan, tapi bayinya tersembunyi karena tahu dengan perasaan ibunya. Semua napi jadi cemas. Mereka langsung merawat Yun Yong dengan baik. Tapi tengah malam Yun Yong mimpi buruk karena selalu terbayang suara detak jantung bayinya. Esok harinya para napi melarang Yun Yong untuk beres-beres. Saat sibuk di bengkel, sipir memberitahu Sarang bahwa dia dapat kunjungan. Rupanya salah satu sipir menyuruh Sarang untuk memilih bank dan membuat rekening. Sipir kemudian menceritakan bahwa ayahnya meninggal akibat jatuh di lokasi konstruksi. Ia hanya punya Sarang sebagai keluarga dan mewariskan $8.000 kepadanya. Tapi Sarang tidak butuh uang itu. Namun inilah prosedur. Sarang harus tetap mengurus rekeningnya. Akhirnya Sarang penasaran bagaimana dengan mayat ayahnya. Karena tidak punya keluarga, akhirnya mayat ayahnya dikremasi. Yun Yang tidak sengaja mendengar semuanya. Ia lalu menghampiri Sarang yang menangis seorang diri di tepi lapangan. Setelah sekian lama, akhirnya persidangan ulang Yun Yong dimulai. Jaksa penuntut umum memulai dakwaannya pada Yun Yong. Setelah sekian lama, akhirnya Yun Yong memberanikan diri untuk berbicara. Yun Yong memang membunuh orang yang melecehkannya. Berapapun putusan yang ditetapkan hakim, ia akan mematuhinya. Ia akan menganggap semuanya mimpi dan kembali kepada ibunya jika hukumannya telah berakhir. Setelah juri berembuk, akhirnya hakim memutuskan Yun Yong hanya dihukum 1 tahun penjara. Musim semi akhirnya tiba. Para napi di sel Yun Yong menemaninya berjemur matahari pagi. Sarang juga mulai berubah menjadi lebih lembut. Jang Mi mulai menceritakan kasus mereka masing-masing. Lyra ditangkap karena kasus prostitusi. Hae-soo karena penipuan. Sarang karena kekerasan. Sementara dirinya karena perzinahan dan mencuri barang pria yang menidurinya. Sun Jae menanyakan apa yang Yun Yong inginkan. Yun Yong hanya menginginkan bunga kosmos. Sesuatu yang mustahil didapatkan di dalam penjara. Para napi semakin perhatian kepada Yun Yong. Bahkan Hae-soo memberikan buku kesukaannya kepada Yun Yong sebagai napi teladan. Yun Yong bertanya kepada Hae-soo, apakah mantan napi bisa jadi PNS?
tapi semuanya tidak bisa menjawab. Yun Yong kemudian pergi ke klinik karena kepalanya terasa sakit. Dokter curiga apakah Yun Yong menimbun obat karena ia selalu meminta obat sakit kepala, tapi Yun Yong menampiknya. Usai bekerja, kepala sipir mengajak Yun Yong ke ruangannya dan menyerahkan kue beras ketan keinginan Yun Yong. Ia menyayangi Yun Yong karena usianya sama dengan putri bungsunya. Dugaan dokter ternyata benar. Yun Yong menimbun obat yang jumlahnya hampir 1 botol. Setelah Yun Yong tertidur, para napi diam-diam bangun secara bergiliran dan mengerjakan sesuatu di dalam kamar mandi. Ketika Yun Yong bangun pagi, ia tersenyum melihat dinding kamar mandi bergambar bunga kosmos. Para napi berusaha mewujudkan keinginan Yun Yong. Sebagai napi termuda, para napi di sel begitu menyayangi Yun Yong. Mereka sampai mencuri selimut di jemuran untuk mengambil benang demi menjahit baju untuk bayi Yun Yong. Ketika Yun Yong ke klinik karena mengalami kram perut, Jang Mi dan kawan-kawan sibuk menentukan nama bayi untuk Yun Yong. Akhirnya mereka memutuskan nama Bonnie untuk bayi Yun Yong. Setelah selesai bekerja, Yun Yong menulis sejumlah surat. Sementara Sarang dan napi lain sibuk membuat perlengkapan bayi dengan bahan seadanya di tengah waktu kerja mereka. Bahkan sipir yang pernah memarahi Yun Yong diam-diam memberikan benang pada Lira dan Sung Jae supaya bisa lebih mudah menjahit baju bayi. Tiba-tiba Yun Yong menangis karena perutnya kontraksi. Ia meraih botol obatnya dan meminum banyak sekali pil. Dengan sisa tenaga, ia menjepitkan sejumlah amplop surat di pintu sel supaya bisa dikirim. Ketika Jang Mi dan kawan-kawannya kembali ke sel, mereka terkejut karena menemukan Yun Yong sudah tak sadarkan diri dengan ketuban pecah. Yun Yong segera dibawa ke ruang persalinan. Dokter menyuruh Yun Yong untuk mendorong bayinya keluar, tapi gadis itu sama sekali tidak melakukannya. Sementara itu, napi yang bertugas mengambil surat di setiap pintu merasa heran karena surat yang tadi digantung Yun Yong beralamat ke sel Yun Yong sendiri. Ternyata Yun Yong menulis surat untuk setiap kakak napinya. Yun Yong merasa berterima kasih karena mereka semua telah merawat Yun Yong, bahkan Yun Yong memahami perasaan mereka yang tidak dipahami orang lain. Semuanya menangis membaca surat Yun Yong. Singkat cerita, Ibu Yun Yong berlari ke rumah sakit setelah mengetahui kabar putrinya. Ia menemukan Yun Yong dalam kondisi kritis. Ibu Yun Yong sangat terpukul. Ia berdoa di kehidupan Yun Yong selanjutnya ia akan hidup lebih baik. Esok paginya Yun Yong mulai sadar, terlihat dari jarinya yang mulai bereaksi. Waktu berlalu, terlihat Ibu Yun Yong sedang menyetrika. Terlihat pula di sebelahnya ada kartu ujian tes pegawai pemerintahan milik Yun Yong. Itu artinya putrinya telah bebas. Namun sampai akhir film tidak diceritakan bagaimana nasib anak Yun Yong maupun narapidana lain. Ya, dengan begitu pun film ini pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan film ini, mendukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.